Selamat sore kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan bawain cerita yang pertama. Cerita pertama ini berjudul Keberadaan Tuhan. Nah, cerita ini akan dibawain dengan cara membuat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya apa aja? Nanti boleh saksikan video ini, tonton sampai akhir biar tahu apa aja yang dibutuhkan dalam pembawaan cerita ini atau ilustrasi ini ya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bareng-bareng. Selamat sore adik-adik semuanya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira Kak Andi bawa apa nih? Ada yang tahu Kak Andi bawa apa? Ada yang tahu? Kok kertas? Bukan dong. Apa dong yang ini kalau misalnya ada shoot, ditarik-tarik begini loh dia. Bukan pesawat, tapi iya bener, layang-layang. Nah, Kak Andi ada bawa layang-layang nih. Siapa yang suka main layang-layang di sini? Ada yang suka nggak? Wah, semua dong. Tuh 7 tangan semua. Iya, termasuk Kak Andi juga. Dulunya Kak Andi suka main layang-layang juga. Cuma sekarang karena udah besar, jadi Kak Andi malu deh untuk main layang-layang. Ya. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak bertanya pada diri kalian? Sebenarnya layang-layang itu kok bisa melambung di atas sih? Bisa lama dia melambung di atas? Karena apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada angin. Iya betul ada angin. Memangnya kalian bisa lihat angin di mana? Ya kan nggak bisa kita lihat angin. Kak Andi juga bingung. Gimana ya cara melihat angin? Angin nggak kelihatan. Susah banget untuk kita lihat angin itu. Tapi Kak Andi hari ini mau ajarin caranya untuk melihat angin itu. Gimana caranya yang pertama? Nah, cara yang pertama adik-adik. Cara yang pertama, kalian pernah nggak pergi ke hutan dengan cara mendengar suara angin? Misalnya ada suara pohon-pohon bambu, pohon-pohon ngiur, itu ditiup angin kayak ada bunyi-bunyi, siu, siu, begitu. Kalian sering kan mendengarnya? Nah, dengan cara itu, yang pertama ini kita bisa mendengar, lagi ada angin nih. Baik itu anginnya kencang atau enggak, bisa kita dengar dengan dia meniup pohon-pohon itu. Ada suara-suara gerakan dari pohon-pohon itu. Dengan gerakan semua dahan-dahan pohon itu kita bisa dengar. Oh, ada angin rupanya. Nah, yang kedua caranya, perhatikan Kak Andi ya. Cara yang kedua, kalau kita mau tahu lagi ada angin atau enggak, dengan cara kita meniup sesuatu dengan perpindahan benda. Contoh, Kak Andi tiup ya. Itu baru kita pastikan bahwa ada angin di situ. Perpindahan benda ya kan? Ada angin. Nah, cara yang ketiga, ini paling sederhana dan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Coba sekarang ambil jari telapak tangannya, buat begini ke depan, dan terus kalian tiup. Rasain. Pasti ada rasa anginnya kan yang bertiup ke telapak tangan kalian. Iya, kalau kalian lakukan secara terus-menerus, kalian tahu, anginnya dari sini nih, arah sana. Nah, kalian bisa merasakan itu. Nah, sebenarnya itu ilustrasi yang Kak sampai hari ini itu menggambarkan kehidupan kita adik-adik. Kok bisa Kak Andi? Bisa. Itulah mengibaratkan Tuhan kita. Sekalipun kita nggak bisa melihat Tuhan kita kan kita nggak pernah lihat tuh, seperti apa ya Tuhan kita ya? Tapi kita bisa merasakannya. Lewat apa? Lewat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya kan? Sampai hari ini yang kita rasakan. Contoh, Kak Andi sampai bisa besar hari ini, sehat dan berisi badannya, meskipun hitam, tapi Kak Andi bersyukur karena ada Tuhan. Kak Andi bisa sampai hari ini. Iya kan? Sama dengan adik-adik. Adik-adik bisa sampai hari ini bertemu sama teman-temannya, ketemu sama kakak di rumah ceria, bisa bernyanyi dengan Kak Andi di sini, di rumah ceria. Nah, itu semua pemeliharaan Tuhan. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Coba kalau enggak, kita nggak bisa hidup sampai saat ini. Karena ada Tuhan yang menolong hidup kita. Itu sebagaimana caranya untuk kita bisa terus merasakan adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu namanya berdoa. Harus rajin-rajin juga datang ke rumah ceria.
rajin-rajin dengerin apa kata Kak Andi kalau Kak Andi lagi bicara, Kak Andi lagi cerita, karena itu termasuk cara Tuhan untuk menolong hidup kita, melihara hidup kita. Nah, demikianlah kita harus rajin berdoa juga. Di rumah ceria kan kita sering berdoa. Nah, jangan cuma di rumah ceria, tapi di rumah juga kita harus rajin berdoa. Sebelum tidur, sebelum makan, semua kita lakukan dengan berdoa. Maka Tuhan akan melihara dan tolong kita. Nah, Kak Andi mau tanya di sini, siapa yang lagi, misalnya besok aku akan lanjutin sekolah nggak ya karena uangku nggak ada. Tenang, percaya aja sama Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan pimpin kita. Percaya pemeliharaan Tuhan. Selama kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, jadi adik-adik cerita hari ini mengajarkan bahwa kita hidup dan kita menyadari bahwa Tuhan tuh rupanya ada di samping kiri, samping kanan kita, di kehidupan kita, di setiap hari yang kita lakukan. Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ingat ya, terus andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Demikian cerita Kak Andi hari ini. Bye-bye.